everyone, perkenalkan, saya Salwa Yusuf dengan NIM 240211502028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar, yaitu ada pondasi, slope, kolom, dan balok. Dan yang kedua ada dinding, dibagi lagi menjadi dua, yaitu dinding struktur dan dinding partisi. Dan yang ketiga ada atap, dan dibagi menjadi dua komponen, rangka atap dan penutup atap. Yang terakhir ada tangga, lengkap dijelaskan dengan komponen tangganya. Yang pertama itu adalah struktur dasar pondasi. Struktur dasar pondasi adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk mentransfer beban dari bangunan ke lapisan tanah yang lebih kuat di bawahnya. Pondasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal adalah pondasi yang terletak dengan permukaan tanah, biasanya kurang dari 3 meter. Digunakan jika lapisan tanah yang cukup kuat berada dekat permukaan. Sedangkan pondasi dalam adalah pondasi ini digunakan jika lapisan tanah yang kuat berada pada kedalaman yang lebih dalam. Pondasi dalam menyalurkan beban ke lapisan tanah yang lebih keras. Contoh, pondasi dalam adalah pondasi tiang pancang, bor pile, dan caisson. Slope adalah elemen struktural yang terletak di bawah pondasi. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban dari kolom ke pondasi yang lebih luas. Biasanya slope terbuat dari beton bertulang dan memiliki bentuk seperti balok yang memanjang. Slope juga menghubungkan beberapa kolom agar beban dapat dibagi secara merata ke pondasi. Kolom adalah struktur bangunan yang berbentuk batang vertikal menyangga beban balok dan struktur bangunan lainnya. Membantu menjaga stabilitas bangunan, terdiri dari kolom praktis dan kolom utama, terhubung dengan balok, dinding, dan struktur lainnya. Terdapat kolom komposit yang menggabungkan dua material atau lebih, seperti baja dan beton. Balok adalah bagian struktur bangunan yang berfungsi untuk menahan beban dan menyalurkan ke kolom. Balok merupakan rangka penguat horizontal yang penting dalam konstruksi bangunan. Fungsi balok adalah menahan beban vertikal seperti beban atap, lantai, atau dinding, menopang beban yang ada pada suatu struktur gedung sebagai dudukan lantai atau pengikat kolom lantai atas, menyalurkan beban struktur atas dan menyalurkannya ke kolom. Kita masuk ke yang kedua, yaitu dinding. Dinding merupakan komponen dasar dalam konstruksi bangunan yang memiliki berbagai fungsi, mulai dari memberikan dukungan struktural hingga meningkatkan desain interior. Dinding tidak hanya membantu menentukan ruang dan memberikan privasi, tetapi juga berkontribusi pada kualitas insulasi termal dan kedap suara bangunan. Dinding dibagi menjadi dua, yaitu dinding struktural dan dinding partisi. Dinding struktural adalah dinding yang menopang atap bangunan, berfungsi sebagai penopang atap bangunan. Dinding struktural juga disebut sebagai bearing wall. Dinding struktural tidak membutuhkan cor beton untuk kolom atau besi beton. Sedangkan dinding partisi adalah dinding yang memisahkan ruangan, berfungsi sebagai penyekat di dalam ruang. Dinding partisi tidak menahan beban, dinding partisi hanya menopang dirinya sendiri. Dinding partisi dapat menjalankan peran struktural sekunder, misalnya menopang lemari ataupun rak. Dinding partisi terutama digunakan untuk membatasi ruangan, menciptakan privasi, dan mengatur tata letak interior. Cara pemasangannya pun berbeda tergantung kebutuhan penggunaan. Yang ketiga yaitu atap. Atap adalah bagian bangunan yang terletak di bagian atas dan berfungsi untuk melindungi ruang di bawahnya dari pengaruh cuaca seperti hujan, panas, dan angin. Atap juga berperan dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan penghuni bangunan. Atap memiliki dua komponen utama, yaitu rangka atap dan penutup atap. Berikut penjelasannya. Rangka atap adalah struktur penopang yang menopang seluruh komponen atap, termasuk penutup atap. Rangka atap umumnya terbuat dari bahan yang kuat seperti kayu, baja, atau beton bertulang. Rangka ini terdiri dari beberapa elemen antara lain kuda-kuda, korting,
dan reng. Fungsi utama rangka atap adalah untuk memberikan kestabilan dan kekuatan, serta mendistribusikan beban dari penutup atap ke struktur bangunan lainnya. Sedangkan penutup atap adalah bahan atau material yang digunakan untuk menutupi rangka atap dan memberikan perlindungan terhadap elemen luar seperti hujan, panas, dan angin. Penutup atap berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalam bangunan serta melindungi penghuni dari cuaca ekstrim. Jenis penutup atap pada umumnya digunakan antara lain genteng, seng, atap aspal, dan sirap. Penutup atap dipasang di atas sereng atau gording dan dapat disesuaikan dengan jenis bangunan serta kondisi iklim setempat. Secara keseluruhan, rangka atap dan penutup atap bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap bangunan dari berbagai faktor eksternal. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang keempat atau yang terakhir, yaitu tangga. Tangga adalah struktur yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih tingkat bangunan, memungkinkan orang untuk naik atau turun dengan mudah dan aman. Berikut komponen utama anak tangga. Yang pertama, anak tangga. Anak tangga adalah langkah yang kita pijak saat naik atau turun. Anak tangga terdiri dari dua bagian utama, yaitu tread dan riser. Tread adalah pijakan horizontal tempat kita menaruh kaki, sedangkan riser bagian vertikal yang menghubungkan setiap langkah. Yang kedua, pegangan atau handrail. Alat bantu yang biasa dipasang di sisi tangga untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat berjalan, terutama untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga yaitu stringer, yaitu struktur penopang di sisi tangga yang menjaga anak tangga tetap stabil. Stringer biasanya terbuat dari kayu atau logam. Yang keempat, landing. Ada datar di antara dua bagian tangga atau di ujung atas dan bawah tangga, memberikan ruang untuk beristirahat atau berputar sebelum melanjutkan untuk berjalan.